Baiklah, shalom semua, baik yang ada di rumah ini dan juga yang ada di rumah masing-masing. Stay at home dan jangan keluar-keluar. Mari kita mulakan kebaktian kita pada hari ini dengan doa. Kita minta penyertaan Tuhan agar Dia menyertai kita walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama, dan kita dapat kebaktian hanya melalui video ini, dan biar melalui video ini juga kita dapat merasakan berkat Tuhan yang mengalir daripada doa, pujian kita, firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pimpinan-Mu ya Bapa. Sepanjang 6 hari kami melakukan apa yang kami dapat perbuat ya Bapa, walaupun ada yang tidak dapat keluar di rumah, karena ini adalah tanggung jawab kami untuk sentiasa berada di dalam rumah agar kami tidak dijangkiti oleh COVID-19 ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa buat acara pada hari ini, biar ianya memberkati dan ianya dapat dilaksanakan dengan baik ya Bapa, walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama ya Tuhan, dan kami berbakti sendiri di rumah masing-masing ya Bapa. Kami berdoa biar melalui video ini ya Tuhan, semua jemaat Tuhan, semua anak-anak-Mu yang percaya pada Engkau semuanya diberkati ya Bapa. Kami berdoa acara ini, kami buka semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan amin. Salam dan selamat pagi pada kita semua. Bagi memulakan acara kita untuk panggilan berbakti, mari kita membuka dalam Mazmur 117 ayat 1 hingga 2. Tajuk di atas, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Ayat 1, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian, bangkit serukan nama Yesus.
untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian Ajar Aku Tuhan. Ajar aku Tuhan jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ajar aku. Yesus Tuhan, ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya, selamanya. Segenap hatiku, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ajar aku. Yesus Tuhan, ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, ajar aku. Yesus Tuhan. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sangat mengharapkan Anda berada dalam keadaan yang baik dan sehat pada pagi ini. Pada pagi ini saya mau kongsikan firman Tuhan mengenai dengan kemenangan. Saya percaya bahwa bukan saja di rumah ini atau di rumah masing-masing, dan tetapi juga di dalam semua pengharapan di seluruh dunia,
pada saat ini, ketika ini adalah mengharapkan kemenangan. Sebab itu saya berbicara di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 3, dan juga saya mau bawa Anda untuk membaca seterusnya Markus pasal 16 ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga dan Markus pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Saya mau baca di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga, berbunyi begini. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Ini kata-kata daripada Raja Hizkia. Lalu di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ketiga, ketika perempuan-perempuan itu menuju ke kubur Yesus pada waktu hari kebangkitan itu, mereka sedang berbicara antara satu sama lain dengan berkata begini, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Siapakah yang dapat menolong, maksudnya kepada mereka? Sebab semua mereka yang pergi ke kubur itu adalah semua perempuan. Jadi kita akan melihat di sini, saudaraku, ada beberapa hal mengenai dengan kemenangan. Siapakah yang akan memberikan kita kemenangan? Nah, saya mau kongsikan satu kesaksian saya yang saya sendiri tidak tahu apa yang Tuhan mau supaya saya sampaikan. Di dalam message firman Tuhan yang saya sampaikan pada tahun yang lalu sampai kepada awal tahun ini sebelum pandemik COVID-19 ini terjadi, saya selalu didorong oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan mengenai dengan persiapan masa depan. Baik saya berkhotbah di dalam gereja Baptis Tawayari maupun saya khotbah di gereja-gereja luar, saya dijemput dengan tema yang lain, tapi saya selalu Tuhan mau supaya saya berbicara dengan persiapan masa depan, persiapan untuk masa depan. Saya sendiri tidak tahu kenapa Tuhan mau berbicara seperti itu melalui saya. Jadi baru saya sadar setelah pandemik ini, yaitu COVID-19 terjadi, rupanya Tuhan sudah berbicara setahun yang lalu supaya kita ada persiapan. Nah, menandakan bahwa manusia tidak mampu di dalam mencapai untuk kemenangan. Nah, mari kita akan lihat 2 ayat yang telah kita baca, saudaraku. Kita renungkan perkataan-perkataan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 dan juga Markus pasal yang Markus pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Semua ayat yang ketiga. Kata Hizkia begini. Ketika Yerusalem dikepung oleh Raja Asyur, tentaranya sudah mengepung kota itu, Hizkia berkata begini, hari ini hari kesesakan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Ini kata-kata daripada Raja Hizkia. Lalu di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ketiga tadi, perempuan-perempuan itu ketika mereka menuju kepada kubur Yesus, mereka berkata begini, siapa yang menolong kita, membantu kita untuk membuka atau menggulingkan batu yang besar itu? Itu adalah suatu penutup kepada pintu kubur Yesus. Memang sangat besar dan dia adalah dijaga. Selain daripada batu yang besar, dia dijaga. Tetapi di dalam mereka berpikir siapa yang menolong untuk membuka atau mengguling batu itu, Tuhan telah menggulingkan batu itu. Di luar kemampuan manusia untuk berpikir, saudaraku yang kekasih. Mari kita lihat bahwa 2 perkataan ini, baik perkataan Raja Hizkia maupun perkataan-perkataan para perempuan murid Yesus itu, yang orang pertama melihat
menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus itu, kedua perkataan ini menjadi suatu pelajaran kepada kita bahwa ada message tentang kemenangan di luar kemampuan manusia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika saya membaca suatu kata-kata daripada Perdana Menteri Italia, dia berkata begini dengan sedihnya, dengan muka yang dikerumuni oleh suatu kekecewaan dan suatu tergugat suatu pengharapan. Dia berkata begini, Italia sudah kalah, kami sudah kalah. Dia berkata begitu. Saudaraku yang kekasih, dia sangat tertusuk hatinya karena rakyatnya telah ditimpa oleh bencana yang besar, yaitu coronavirus. Dengan ditimpa oleh coronavirus, maka banyak orang-orang Italia yang tewas. Sebab itu Perdana Menterinya dengan sedih berkata, kami sudah kalah. Saudara yang kekasih, ini menunjukkan bahwa manusia tidak mampu mencapai kemenangan. Nah, bukan saja Italia, tapi seluruh dunia sebenarnya kita tidak mampu untuk mencapai kemenangan, saudara, tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan kita tidak mampu. Sebab itu Raja Hizkia, raja yang takut akan Tuhan, raja yang percaya kepada Tuhan, raja yang membawa pembaharuan kepada orang-orang Yahuda pada ketika itu, Hizkia mengakui bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberi kemenangan. Saudaraku, Hizkia sudah dikelilingi musuh pada ketika itu. Hizkia dengan rakyatnya berlindung di dalam kota yang sudah dikerumuni, sudah dikepung oleh musuh, yaitu Asyur. Mereka dihina, mereka dicabar, mereka itu diancam untuk melawan dan sebagainya. Dan Hizkia, dia berkata, hari ini hari kesesakan, hari hukuman, dan hari ini penistaan. Karena kita sampailah waktunya kita melahirkan anak, tetapi kita tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Ini kata-kata daripada Hizkia yang menunjukkan bahwa tidak ada kemampuan. Sebenarnya semua manusia tidak ada yang top, yang boleh memampukan diri mencapai kemenangan. Hizkia terdorong dengan kelemahan yang dia akui. Dia sangat terdorong untuk masuk ke hadirat Tuhan. Di dalam ayat 1, 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 dan ayat yang ke-15, Hizkia memilih diam di dalam rumah Tuhan. Hizkia memilih diam di rumah Tuhan. Dikatakan oleh ayat 1 bahwa Hizkia bersama pegawai-pegawainya masuk ke rumah Tuhan. Ketika mereka sudah dikelilingi musuh, dia memilih masuk ke rumah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-15, pasal yang ke-19, 2 Raja-Raja, dikatakan bahwa Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Dia memilih masuk ke rumah Tuhan, berdiam di rumah Tuhan, dan dia bersekutu dan berdoa. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, ada satu lagu begini. Satu hari di rumah Tuhan adalah lebih daripada 1000 hari di luar. Apa yang maksudnya, saudaraku yang kekasih? Sebab penulis lagu ini telah sadar bahwa diam di rumah Tuhan jauh lebih baik daripada Anda beribu hari di luar rumah Tuhan. Yesus pernah berkata begini, kalau kamu di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Tetapi dalam ayat ini disambung oleh Yesus. Dia berkata, kalau kamu di luar aku, kamu seperti ranting yang mati, lalu dikumpulkan orang dan dibakar. Maksudnya di luar Yesus kita mati, di luar Yesus kita tidak boleh berbuat apa-apa. Hizkia memilih diam di rumah Tuhan.
daripada di luar. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu. Itulah suatu perkataan yang dipetik sebenarnya daripada kata-kata Hizkia. Tindakan Hizkia, dia lebih baik diam di rumah Tuhan. Apakah Anda pada saat ini memilih untuk diam di rumah Tuhan? Ketika kita dikepung oleh suatu pandemik yang merumitkan dunia saat ini, yaitu coronavirus. Saudaraku yang kekasih, apakah kita memilih untuk diam di rumah Tuhan? Hizkia tidak memilih keluar. Kenapa dia tidak memilih untuk keluar? Sebab di luar musuh sedang menanti. Kematian, maut menanti di luar. Sebab itu Hizkia memilih di dalam, diam di rumah Tuhan. PKP saudaraku, perintah kawalan pergerakan. Mari kita manfaatkan PKP ini. Sebab ini adalah kesempatan untuk kita diam bersama Tuhan. Jangan coba-coba Anda mau tinggal di luar. Di luar kita akan menemui maut. Di luar menunggu kematian. Tetapi di dalam suatu kesempatan bagi kita. Kalau kita tinggal di rumah, itu adalah suatu kesempatan. Kita mau diam bersama dengan Tuhan. Kita diam berdoa dengan Tuhan. Kita diam bersama keluarga kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, baik yang di rumah ini maupun di rumah masing-masing yang sedang mengikuti video ini, saudara, mari kita diam di rumah Tuhan. Kita pilih diam di rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kita pilih diam di rumah Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Ini pilihan Raja Hizkia. Sebab itu saudaraku yang kekasih, Hizkia menang tanpa pertempuran. Luar biasa saudara. Dia menang tanpa pertempuran. Biasanya orang menang ada pertempuran dulu. Biasanya kalau Anda adalah atlet, kalau Anda mendapat emas atau perak atau gangsa karena Anda telah bertanding, bertempur dalam pertandingan dulu. Tetapi Hizkia menang tanpa bertempur, saudara. Tanpa peperangan, tanpa dia keluar menemui musuh. Dia ada di dalam, dia tinggal dan diam bersama dengan Tuhan. Dia pilih masuk dalam rumah Tuhan. Dia pilih berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berperang bagi dia. Allah berperang bagi Raja Hizkia. Allah berperang bagi umat Israel pada ketika itu. Dengan menewaskan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 35 dikatakan, Tuhan menewaskan, Hizkia menewaskan dengan kuasa Tuhan 185.000 orang musuh tewas dalam satu malam sahaja, saudara. Bukan dengan pedang, bukan dengan perisai, bukan dengan tentara yang berkuda, tetapi dengan doa, persekutuan, diam di rumah Tuhan. Hizkia menang tanpa pertempuran. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita juga boleh menang tanpa pertempuran. Yang penting kita percaya, sama seperti Hizkia percaya. Kita boleh menang tanpa pertempuran. Yang penting kita diam di rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Kita tidak akan keluar untuk berperang. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa kita tidak mampu untuk melawannya. Saudara, pandemik COVID-19 ini bukan lawan kita. Ini bukan musuh yang kita boleh tewaskan dengan cara kemanusiaan kita, dengan keahlian kita. Yang ada pada kita adalah hanya berserah pada Tuhan. Pilih berdiam dengan Tuhan. Jangan pilih untuk melawan di luar. Pilih untuk berlindung dengan Tuhan. Dan Tuhan berperang bagi kita. 185.000 musuh Hizkia
tentara Asyur tewas dalam satu malam. Bukan dengan pertempuran dengan Hizkia dan orang Israel, bukan. Tetapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Tuhan berperang untuk kita, saudara. Niscaya apabila kita pilih untuk diam bersama dengan Tuhan, pandemi ini tidak akan kekal. Dia akan selesai, dikalahkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau amin, beri kemuliaan untuk Tuhan, baik di rumah ini maupun di rumah masing-masing yang sedang mengikuti video ini. Kita diberi kemenangan. Katakan kepada kawanmu, saudara yang dekat, katakan, kita menang. Karena Tuhan berperang bagi kita. Katakan pada kawanmu, jangan takut-takut. Katakan pada dia, kita menang. Kita diberi kemenangan karena Tuhan berperang bagi kita. Bukan kita, saudara. Sebab itu kita pilih untuk diam di rumah Tuhan. Kalau kita pilih diam di rumah Tuhan, maka kita pilih kaidah yang baik, saudara. Apakah kaidah yang terbaik itu, saudara? Ialah diam bersama Tuhan di dalam doa. Diam bersama Tuhan di rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu adalah kaidah yang baik. Kaidah yang terbaik juga ialah mengakui kelemahan kita. Hizkia mengakui, dia berkata, sudah tiba waktunya kita melahirkan bayi, anak, tetapi kita tidak ada kekuatan. Dia mengakui bahwa dia sudah tidak ada kekuatan, tentaranya sudah tidak ada kekuatan. Orang-orang Israel yang di bawah pimpinannya sudah tidak ada kekuatan lagi. Mereka sudah dikepung, mereka tinggal akan disembelih sahaja. Mereka akan ditiwaskan dengan pedang. Mereka tunggu untuk mati sahaja. Hizkia mengakui kita tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Seolah-olah mungkin dia berkata begini, kita tidak ada kekuatan untuk menang ke atas musuh kita. Tetapi dia pilih bahwa Tuhan pasti akan memberi kemenangan. Saudaraku yang kekasih, jangan coba mengatakan bahwa oleh saya menang. Tidak, kita kalah, kita tiwas, kita mengakui bahwa kita lemah. Tetapi ada satu kekuatan yang luar biasa. Allah kita itu adalah Allah yang besar di dalam diri kita, saudara. Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu, kalau kita ada di pihak Allah, di dalam Yesus, siapakah yang dapat mengalahkan kita, saudara? Dengan demikian, maka apabila kita bersama dengan Tuhan, berdoa di dalam Tuhan, mengakui kelemahan kita, serta mengandalkan Tuhan, ingat, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan akan berperang bagi kita. Saudara yang kekasih, siapakah yang kebal dengan COVID-19? Siapakah yang kebal dengan coronavirus? Tidak ada yang kebal, saudara. Sebab itu saya sedih kalau saya mendengar melalui berita media massa bahwa barisan depan banyak yang tewas, yaitu dokter pun ada yang meninggal karena terdedah dengan virus ini. Saudaraku yang kasih, ini sangat menyedihkan, saudara. Tetapi kita akan lihat, saudara, ini menunjukkan bahwa semua keahlian, kepandaian kita itu bukanlah suatu kekebalan atas musuh kita, tetapi suatu kekebalan atas musuh kita apabila kita akui kelemahan yang kita tidak boleh lakukan itu, karena Tuhan melakukan untuk kita. Saya sangat setuju apabila perempuan-perempuan yang orang pertama mengunjungi kubur Yesus dengan mengakui mereka adalah perempuan yang lemah. Siapa yang dapat menolong kita untuk menggulingkan satu masalah mereka? Siapa yang dapat menolong mereka menggulingkan penutup kubur Yesus? Ingat, saudara, penutup kubur itu tidak boleh diguling oleh satu laki-laki, tidak boleh diguling oleh dua laki-laki. Dia tidak dapat diguling oleh orang yang lemah, apalagi perempuan murid-murid Yesus itu. Ingat bahwa pada waktu itu murid-murid perempuan itu tidak disertai oleh 11 murid Yesus. Jadi mereka tidak ada laki-laki yang boleh menolong.
Masalah mereka utama ialah siapa yang dapat membuka penutup kubur itu. Masing-masing kita juga ada masalah, saudaraku yang terkasih. Masalah kita ialah siapa yang dapat menolong kita menyelesaikan masalah. Siapakah yang dapat menyembuhkan kita? Siapakah yang dapat melepaskan kita? Siapakah yang memberi kemenangan kepada kita? Sampai pada hari ini, saudaraku, orang tunggu bilakah tibanya kemenangan atas COVID-19. Bilakah masanya kita akan menang? Semua orang mengharapkan, bukan saja orang Kristen, semua orang di seluruh dunia, mereka mengharapkan bila kemenangan itu akan tiba. Kemenangan itu tiba, saudara. Tetapi bukan kita, Tuhan yang memberi kemenangan. Yesus sudah bangkit bagi kita. Yesus telah mengalahkan suatu kematian. Yesus sudah mengalahkan suatu yang diharapkan oleh musuh-musuh, yaitu orang-orang yang menyalibkan dia, yang menyerahkan kepada dia. Yesus telah memukau mereka apabila orang-orang yang menjaga kubur itu memberitahu kepada imam-imam yang benci kepada Yesus, orang-orang Yahudi itu yang benci kepada Yesus. Mereka berkata, Yesus sudah bangkit. Kami gemetar, kami takut. Yesus sudah bangkit. Yang membuka penutup kubur itu bukan perempuan-perempuan itu, bukan murid Yesus, bukan penjaga-penjaga kubur itu, tetapi dia terbuka karena Yesus bangkit. Oleh kebangkitan Yesus, semua masalah kita selesai, saudara. Oleh kebangkitan Yesus, kita dapat menembusi suatu kemenangan. Kita mencapai kemenangan karena Yesus telah mengalahkan kematian. Karena amin, saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena Yesus telah memberi kemenangan kepada kita oleh kebangkitan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita serahkan semua masalah kita yang sedang bermain di kepala kita. Siapakah yang membawa kita dalam kemenangan? Siapakah yang dapat melepaskan kita? Siapakah yang akan menyembuhkan kita? Siapakah yang akan dapat menolong kepada kita? Hizkia tidak akan memikirkan hal itu, tetapi dia pikirkan bahwa dia tidak ada kekuatan untuk mencapai kemenangan. Sebab itu dia terdorong untuk masuk dalam rumah Tuhan dan dia berdoa. Dia tidak memilih untuk melawan, tapi dia pilih untuk memihak kepada Tuhan, dan Tuhan berperang dengan dia. Saudara, pilih berpihak dengan Tuhan, pilih lari berdiam dengan Tuhan. Kalau Anda itu telah menerima dan mentaati PKP, itu sangat baik, tetapi Anda harus manfaatkan PKP itu. Kita diam tinggal di rumah dengan bersekutu dengan Tuhan. Kita diam tinggal di rumah. Kita harus diam berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita manfaatkan ini. Sangat baik, saudaraku yang kekasih. Itulah, tidak ada kerajaan yang bukan Tuhan campur tangan. Kita bersyukur karena kerajaan kita adakan. PKP bukanlah suatu yang tidak baik. PKP sangat baik. Ini adalah idea dari Tuhan untuk kerajaan kita beri kepada kita sebagai rakyat. Karena ini adalah suatu kebaikan. Jangan pergi di luar. Di luar musuh mengepung kita. Tetapi apabila kita ada di dalam, kita ada kesempatan bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita ada kesempatan bersekutu dengan Tuhan, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan, saudaraku yang kekasih, Tuhan itu sangat baik dan berkuasa. Tuhan itu sangat baik. Saya sangat mengharapkan, saya sangat yakin, saudaraku, karena Tuhan itu adalah sangat berkuasa. Yesus berkata, kuasa telah diberikan Bapa padaku, baik di bumi maupun di surga. Luar biasa Tuhan kita itu. Setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia menerima kuasa dari Bapa untuk berkuasa atas bumi dan di surga. Kalau Tuhan sanggup memberi kemenangan dan melepaskan Hizkia dan Israel dari kepungan musuh, yaitu Asyur, tentara yang tidak terbilang banyaknya, dan Tuhan yang sama juga sanggup menggulingkan batu penutup kubur Yesus bagi perempuan-perempuan yang lemah itu,
murid-murid Yesus, maka Allah yang sama juga pasti akan memberi kemenangan kepada setiap orang yang percaya. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya lemah tetapi Engkau kuat. Katakan kepada Tuhan, siapa yang dapat menolong kami supaya kami tembus kepada kemenangan, mencapai kemenangan. Tuhan akan menjawab Anda. Tuhan akan membuka bagimu, karena Yesus telah bangkit. Dia telah mengalahkan kematian. Saudaraku yang terkasih, mari kita pilih diam bersama Tuhan, berdoa dan bersekutu, karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada kebangkitan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Dia mau pulihkan kita. Dia mau pulihkan saudara. Dia mau sembuhkan saudara. Dia mau lepaskan saudara dari setiap masalah. Katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan mau menyelesaikan semua masalah Anda, masalah saya. Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Tuhan akan menyembuhkan kalau ada di antara Anda yang sakit. Di dalam nama Yesus disembuhkan saat ini. Karena Yesus berkuasa. Dia sudah mengalahkan penyakit. Dia sudah mengalahkan kematian, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Dia telah menawan bumi ini, dunia ini. Dia telah menawan surga untuk dibawa kuasanya. Luar biasa Tuhan kita itu. Mari kita berdiam bersama dengan Dia. Kita dapat mengalahkan pandemi COVID-19 bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh karena kekuatan Yesus yang berkuasa. Yesus telah mengalahkannya. Yesus telah menang atas kematian. Biar kemenangan itu Anda alami saat ini. Maukah Anda katakan kepada Tuhan, saya siap berdiam di rumah-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa, baik yang ada di rumah ini maupun yang setiap yang mengikuti video ini. Tuhan berkati mereka. Kalau ada yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang bermasalah, tolong mereka. Gulingkan batu besar, yaitu masalah yang mereka sedang hadapi, sehingga mereka boleh masuk dengan kemenangan. Saudaraku, kami dikepung oleh masalah COVID-19. Sebab itu kami berdoa, kiranya Tuhan berperang bagi kami untuk mengalahkan, untuk memutuskan rantaian COVID-19, untuk menghancurkan virus, yaitu coronavirus, dan untuk menyatakan kasih. Dan biar nama Yesus dimasyhurkan di seluruh dunia, karena Yesus layak disembah. Yesus membawa kemenangan, Yesus membawa kesembuhan, Yesus membawa kelepasan. Nama-Mu harus dimasyhurkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Tuhan memberkati Anda semua pendengar yang sedang mengikuti video ini dan memberkati kami. Kiranya Tuhan terus menyertai dan beri kemenangan atas kita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari katakan yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Kita jumpa lagi. Tuhan menyertai kita. Amin. Sebagai pujian penyambutan firman Tuhan dan terus tangguh persembahan, mari kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita menaikkan bahan doa pada pagi ini, yaitu yang pertama kita doakan untuk rantaian COVID-19 supaya diputuskan, dan juga kita berdoa untuk setiap orang yang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah. Kita juga berdoa untuk ekonomi Malaysia dan juga berdoa untuk persembahan persepuluhan. Dan saya juga tidak lupa, mari kita berdoa untuk setiap yang telah mengikuti video ini, supaya Tuhan akan memperhatikan bahan doa Anda, dan doakan untuk jemaat gereja baptis Sunduran, supaya Tuhan terus akan perhatikan apa bahan doa mereka, keperluan mereka. Mari kita menaikkan doa di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, Bapa yang agung dan mulia, Bapa yang berkuasa di surga dan di bumi. Kami memberanikan diri naikkan doa ini di hadapan-Mu, karena kami tahu bahwa oleh kelayakan kuasa darah-Mu, kami layak untuk menaikkan doa. Pada saat ini kami mau berdoa untuk rantaian COVID-19. Kiranya Tuhan dengan kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus diputuskan rantaian itu dan dihancurkan dengan kuasa darah Yesus. Dan biar umat-Mu
akan tenang kembali dan akan bersuka cita atas nama Tuhan, dan biar nama Yesus dimasyhurkan di seluruh dunia. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk ekonomi Malaysia. Kiranya Tuhan Engkau perhatikan dan Engkau memulihkan ekonomi Malaysia. Begitu juga ekonomi setiap petani-petani kecil, setiap jemaat. Kiranya Tuhan memulihkan ekonomi kami, dan biar kami semua dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau berdoa Bapa untuk setiap orang yang sedang mengalami penyakit saat ini, baik yang ada di hospital maupun di rumah. Kiranya Tuhan, mereka mendapat kasih daripada Engkau, dan Engkau akan sembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya bahwa hanya Tuhan, tabib di atas segala tabib, dan kuasa yang besar yang telah menanggung segala penyakit kami di atas kayu salib. Dan kiranya Tuhan menyembuhkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau berdoa untuk semua yang telah mengikuti rekaman video ini. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memberkati juga Gereja Baptis Sunduron, Gereja Baptis Tawayari, semua jemaat yang kami layani baik di Sunduron maupun di Tawayari. Kiranya Tuhan terus memperhatikan keperluan mereka masing-masing, dan Engkau akan memberkati mereka, dan biar mereka akan terus bersuka cita menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena segala kecukupan baik dalam segi keselamatan, kebajikan, tenaga, dan kesehatan yang telah Tuhan berikan. Sebentar tadi kami telah mempersembahkan, walaupun ianya adalah benda yang mati, tetapi kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya dan memberkatinya, dan biar itu semua akan menjadi suatu bahan yang kami persembahkan untuk menyokong pekerjaan Tuhan, memberkati setiap tangan yang telah memberi, supaya mereka juga akan diberkati dan tetap menggunakan segala berkat yang mereka terima untuk mempersembahkan, menyokong di dalam pekerjaan Tuhan. Berkati juga mereka yang tidak dapat memberi karena kekurangan, supaya mereka dicukupkan. Saat ini Bapa di surga, hamba menaikkan pujian syukur karena Engkau menyertai persekutuan ini, baik di rumah ini maupun di rumah masing-masing. Engkau telah menyertai dari mula pertengahan sehingga akhir, sampai kami berjumpa di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memulihkan kami untuk bersekutu sekali lagi. Terima kasih Bapa di surga. Kami tutup acara ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami suraikan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.